Ya boom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya The Jilian Motovlog. Di kesempatan kali ini, ya sesuai judul, kita akan bahas sebuah informasi lagi mengenai remap ECU pada motor kalian ya cuy. Jadi gue mau nerangin bagi kalian yang mau remap, mau setting timing kuda, setting helikopter, setting apalagi LC ya, launch control yang gitu ya. Sama satu lagi tuh helikopter ya. Nanti kalian bisa langsung japri gua aja DM di IG gue. Untuk para subscriber gua itu ada harga khusus ya cuy. Jadi langsung DM aja cuy, buruan. Ini udah paling murah sedunia ditambah diskon buat subscriber gua cuy. Oke, kalian tinggal DM aja, bang gua dapat info dari YouTube lu gitu, otomatis dapat diskon remap ECU anjay. Oke, di kesempatan video kali ini gue akan bahas mengenai remap ECU lagi ya, di motor CBR tentunya ya. Dan ini semua kendaraan ya, tipe kendaraan ini hampir sama. Kalian jika mempunyai motor remap wajib menonton video ini ya cuy. Jadi gue bakal kasih tahu kalian gimana biar motor remap kalian tuh awet, aman, gak jebol, terus konsumsi bahan bakarnya irit gitu ya. Jadi kita akan bahas di kesempatan kali ini cuy. Oke, bersama gua ya tentunya ya. Oke, jadi bila kalian ada pertanyaan mengenai remap bisa langsung komen aja di bawah atau DM Instagram gua cuy. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama buat mengatasi ini ya cuy. Jadi biar motor kalian lebih awet gitu ya. Jadi gua bakal ngasih sedikit tips ya dari gua, karena motor gua juga ada full remap juga ya cuy. Jadi ya nggak cuma di motor ya, di mobil pun sama bersama. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai remap ya cuy. Jadi kita akan bahas ini cara merawat motor kita ya, atau motor remapan. Jadi untuk dari motor remap itu udah jelas ya, tenaganya lebih otomatis lebih tinggi, terus pengapian segala macam bahan bakar otomatis dinaikin ya. Dan itu menurut banyak opini tuh termasuk agak boros gitu ya. Kalau kalian ngerasain ya, itu gue mau sedikit jelasin gimana tipsnya biar motor kalian awet dan tetap irit. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai keawetannya ya cuy. Jadi banyak opini menyebutkan kalau motor limit remap itu otomatis kan tenaga jambak tuh. Jadi kita sering gaspol terus ya. Jadi otomatis mesin kita cepat rusak gitu ya katanya ya. Tapi kita bakal jelasin lagi. Jadi di sini tuh nggak ada ya cuy. Rusak gaknya tergantung perawatan kalian cuy. Jadi kalau motor kalian udah remap, tenaga udah oke, udah keluar segala macam, apalagi kalau dibikin kayak helikopter ambil idle itu ya, itu otomatis jarak servisnya itu wajib diperketat lagi ya. Jadi jika kalian servis misal yang sebelumnya 3 bulan sekali, nah itu kita perpendek jadi 2 bulan sekali, misal ganti oli itu ya, itu wajib banget. Jadi untuk perawatan yang pertama yaitu kita wajib ganti olinya tuh lebih cepat aja ya cuy. Itu aja yang poin penting ya mengenai motor-motor remap. Jadi untuk penggantian oli tuh jedanya tuh diperpendek. Misal kalian biasa ganti oli 3 bulan sekali, kita akan perpendek jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu pun tergantung kilometernya aja cuy. Kalau gue sih patokan pada kilometer motor. Jadi gue biasanya ganti oli tuh nggak patokan sama bulan, tapi sama kilometer motor aja. Kilometer kita pasang di trip B, kan ada trip A, trip B tuh kalau di CBR. Nah itu biasanya kita main oli tuh di trip B. Jadi kita ukur berapa kilometer jarak motor yang kita tempuh gitu ya. Jadi kita biasanya penggantian intervalnya di 2000 km cuy. Oke, itu untuk penggantian oli. Terus untuk servis apa lagi bang? Nah, oke, kita bahas mengenai servis pada mesin ya, atau pada segi throttle body ya. Jadi kita alangkah baiknya biar performa motor oke terus, dapat terus. Jadi kita wajib bersihin throttle body minimal ya kita ya 5 bulan sekali tuh ya. Itu udah paling mulur ya. Kalau enggak lebih
lebih dini itu lebih baik cuy. Jadi kita bersihin biar tenaganya oke terus ya. Dan jangan lupa untuk bahan bakar terus dijaga ya cuy, biar nggak terlalu ngerak. Soalnya kalau kita udah motor remap, otomatis tenaga dapat, timing dapat, semua pengapian dapat. Jadi otomatis bahan bakar juga harus mengikuti ya cuy. Jadi gua sarannya sih pakai Pertamax RON 98 gitu ya. Itu udah kok 98. Pakai Pertamax ya RON 92 ya, atau 98 lebih gitu nggak apa-apa. Pertamax turbo lebih bagus. Kalau motor gua full turbo ya cuy, soalnya gua sering perjalanan jauh. Jadi biar motor lebih enak aja dipakai cuy. Jadi kita saranin minimal pakai Pertamax biasa ya, atau yang RON 92 cuy itu ya, biar performa motor kalian tetap terjaga. Soalnya kalau pakai Pertalite biasanya tuh kerak, sisa-sisa pembakaran tuh bakal ngerak banget, atau cepet hitam ya cuy. Bagian ruang pembakarannya tuh cepet hitam. Jadi kalau cepet hitam tuh udah pasti knocking, dan knocking itu menyebabkan motor kita jadi lemot lagi cuy. Oke. Karena banyak banget yang tanya gitu di DM, Bang, kalau udah remap tuh kita harus ngapain ya? Oke, kita untuk video kali ini kita bahas ya itu mengenai keawetan motor ya. Atau satu lagi, karena limit ya, otomatis kita naikkan. Jadi alangkah baiknya kita jangan terlalu sering main limiter ya. Ya walaupun kita misal CBR standar kita setting di 12.000 masih aman ya. Misal kita sering geber-geber, kita sering ngelimit-limit, itu nggak perlu ya cuy. Jadi jika kalian suka limit gitu ya, atau geber-geber orang sembarangan di jalan gitu ya, gua saranin nggak usah remap, udah cukup dengan mesin standar kalian aja ya. Toh itu nggak ada gunanya kalau misal kalian geber-geber sampai limit tuh, menurut gua tuh ngapain gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan porsi motor kalian ya cuy. Jadi kalau misal CBR standar gue setting 12.000 tuh masih jarak atau jangkauannya sangat aman ya. Maksudnya misal gue limit tuh ketemunya masih aman, bukan jebol ya, tapi masih aman. Jadi kalian kalau yang suka limit sampai di intinya sering ngelimit tuh, menurut gue kurangin aja hal itu ya, nggak penting. Nah oke, untuk aman nggak bang dipakai buat limit? Ya aman coy, tetap aman, cuma nggak disaranin buat ngelimit terus loh. Maksudnya nggak sampai, kan kadang ada ya gaya kendara seseorang tuh beda-beda. Ada yang bener-bener sampai limit tapi dipaksa tuh tapi masih di gaspol terus, itu banyak banget ya gua sering temuin di di jalan ya. Itu menurut gua nggak rekomend. Nah, tapi kalau misal kalian mau coba, misal kita mau nyoba top speed berapa ya, kita gas langsung kita oper gigi gitu ya, karena limit kita udah tinggi coy, di 12 ribuan ya, biar mesin kalian tetap awet ya. Menurut gua sih kalau 12.000 lu geber sampai limit pun tuh masih aman ya kalau di motor CBR standar ya. Cuma nggak kita saranin gaya-gaya kalian yang masih pakai motor standar tuh dibawa-bawa ke motor remap tuh, menurut gua buang jauh-jauh ya gaya tersebut. Jadi jangan sering ngelimit, apalagi kalau ngelimit masih limit udah masih dipanteng aja gitu ya. Apalagi posisi netral tuh bahaya banget cuy. Jadi nggak gua saranin ya. Jadi kalau kalian ngelimit posisi jalan, kita lagi speeding tuh nggak apa-apa, aman. Cuma kalau kalian lagi netral, lagi gigi pendek, gigi rendah ya, kayak gigi 1 tuh menurut gua buang jauh-jauh limit itu ya. Nah terus ada lagi pertanyaan, bang, kalau udah remap apakah bisa merusak ECU ya, atau jalur kabel-kabelnya aman apa enggak gitu ya. Nah gue bakal jelasin sekalian di video kali ini ya. Jadi banyak teman yang bilang, bang, katanya kalau remap tuh, temen gue pernah ada kabelnya sampai kebakar tuh gara-gara remap. Nah kita kan lurusin ya, sejatinya kalau remap tuh kita main di ECU-nya saja ya cuy, alias walaupun nggak ada motornya kita bisa tetap konekin ECU tersebut ke laptop kita ya, atau PC kita.
Jadi untuk remap sendiri tuh yang diubah hanya daleman ecu ya, nggak sampai eksternal ecu. Jadi kita nggak bobol ecunya, kita nggak cowok apapun. Jadi kita pure main ngubah data RAM-nya yang di ecu itu sendiri, cuy. Misal kalau ecu kan dalamnya ada chipnya itu. Nah itu ada beberapa mappingan bahan bakar, terus pengapian, segala macam, timing, fuel consumption ya itu ya. Itu kita rubah saja cuy. Jadi kita bikin mapping baru, kita tempelin ke ECU tersebut. Jadi nggak akan ngerusak eksternal ya. Kalau mungkin teman kalian pernah gara-gara remap terus kabelnya kebakar tuh mungkin bukan dari remapnya ya, mungkin ada faktor lain. Karena nggak mungkin ya kalau remap tuh ngerusak eksternal ECU tuh nggak mungkin. Nah itu ya, yang pertama kalian wajib banget servis motor kalian lebih dini atau biar performanya dapat terus ya cuy. Ini pun berlaku buat motor-motor yang belum remap juga, biar performa motor kalian oke terus dan dapat kalian pakai dengan awet gitu ya cuy. Itu untuk segi ini ya cuy, apa namanya, perawatan mesin ya cuy. Nah oke, ada satu lagi pertanyaan bagi kalian, sering banget ya masuk pertanyaan dari kalian udah remap, jadi bilang, bang kalau itu udah remap, misal lepas min ECU itu bakal ngeriset ke semula nggak bang, atau remapannya bakal hilang gitu ya. Jadi gue bakal jawab ya di kesempatan video kali ini juga sekalian. Jadi nggak ngaruh ya cuy, walaupun kalian mau nyopot min aki terus mau reset ECU sekalipun ya, yang pakai itu ya loh, itu yang di jumper gitu ya, itu masih aman, nggak ngerubah remapannya atau mappingan tersebut. Karena kalau di ECU standar Honda itu kalau udah di remap sifatnya itu udah fix ya, jadi nggak bisa berubah-ubah alias fix. Jadi beda sama kayak Juken ya. Kalau Juken itu kan kalau dia di posisi udah lama, misal kayak udah hampir 6 bulan tuh udah mappingannya pasti udah berubah ya. Tapi kalau di ECU standar tuh nggak ada perubahan, itu sifatnya fix. Kita setting dari awal sampai misal mau dibikin settingan lagi, walaupun udah bertahun-tahun tetap nggak bakal berubah ya. Jadi bagi kalian yang banyak bertanya tentang itu, alias aman ya. Kalau kita misal melepas min aki, mau nyopot aki itu aman. Jadi kita pun ya kalau ngerjain ECU luar kota atau orang-orang jauh tuh biasanya ECU-nya kan kita ini ya, kita kirim-kirim ya, maksudnya dari usernya kirim ke kita ya, pakai kurir JNT, JNE ya. Kalau kita udah sampai baru kita remap di tempat gua, terus gua kirim ulang, otomatis itu kan ECU dicopot cuy. Jadi kan nggak ngaruh ya sama pencopotan minus aki, bahkan soket ECU sekalipun tuh tetap aman ya. Jadi mappingan nggak bakal berubah, tetap fix seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak banyak sih cuy, ininya apa namanya, nggak ribet ya, nggak ribet tuh kalau udah pakai motor standar remap tuh nggak ribet ya, hampir sama seperti biasa. Cuma karena motor udah di remap otomatis pasti jauh lebih enak ya, atau jauh lebih performanya tuh lebih dapat ya. Jadi otomatis kalian pasti tuh sering banget gaspol udah pasti. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misal kayak mesinnya mudah jebol lah, bagaimana lah ya, otomatis kalau kalian seneng yang kebut-kebutan tuh ya, otomatis kita harus jeda interval penservisan motor kalian, terutama aja ganti olinya tuh ya, otomatis kita perpendek ya, sekitar ya kalau gua sih 2000 km sih, seperti itu ya cuy. Ya mungkin cukup sekian dulu video penjelasan mengenai motor remap ya, after remap. Jadi kita setelah remap kita harus ngapain di motor kita ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian dulu. Apabila kalian suka ya dengan video seperti ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Gua Jalan Envy, atas nama pribadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next videos. Boom.